Oke, kamera rolling. Oke, semua. Oke. Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali di dalam CL Channel. Saya berharap semua saudara dalam keadaan baik-baik, sehat, dan selalu di dalam berkat kemurahan Tuhan. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam dialog hari ini, bagi yang belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar saudara selalu mendapat notifikasi setiap kami mau mengupload video-video baru. Nah saudara, hari ini kita akan berdialog dengan seorang ibu, seorang pengusaha Kristiani ya. Beliau ini bergelut di dalam dunia tour and travel ya, PT Raja Wali Ministry. Nah nanti kita akan mendengar bagaimana dengan situasi dalam 2 tahun ini seorang pengusaha yang memiliki iman Kristus, bagaimana mensiasati menghadapi situasi-situasi ini. Namun sebelum kita masuk di dalam dialog hari ini, mari saya undang kita semua untuk masuk dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang baik buat kami. Biarlah sekali lagi kami boleh menikmati kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus memenuhi kehidupan kami. Kami percaya justru di hari-hari seperti inilah kami amat sangat membutuhkan kekuatan itu. Dan biarlah firman-Mu, firman yang hidup itu akan terus menguasai dan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Ibu Lydia. Selamat Iya. siang ya Pak Yusman. Shalom Pak. Shalom ya. Bu, saya ingin berdialog tentang situasi-situasi hari ini ya. Ini kan sudah 2 tahun ini ya. Iya. Seluruh dunia ini mengalami peristiwa yang sama ya. Dan tidak ada orang yang terluput dari kondisi seperti ini ya. Ya. Dan tentulah di dalam situasi seperti ini rasa khawatir dan cemas itu banyak melanda orang, Ya. termasuk orang-orang yang memiliki iman Kristus ya. Nah, Ibu sebagai pengusaha tentulah bergelut banyak hal ya di dalam hal-hal seperti ini. Nah, yang saya ingin sampaikan, kenapa ya orang itu bisa takut ya. Tentu nanti kita ingin melihat dari sudut pandang firman Tuhan ya. Nah mungkin itu bisa memperkenalkan diri kepada hadirin ya, silakan. Shalom Pak Yusman, shalom semuanya para subscriber ya. Ya seperti yang tadi dibuka oleh Pak Yusman bahwa akhir-akhir ini terutama 2 tahun terakhir seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya termasuk kita yang notabene adalah anak-anak Tuhan mengalami yang namanya pandemi Pak. Dan tidak terlepas dari apa yang dialami oleh orang-orang luar, orang-orang dunia kalau istilah kita. Dan kita pun diizinkan oleh Tuhan untuk masuk dan mengalami rasa ketakutan ini. Peristiwa yang gak enak ini ya, situasi ini. Sangat nggak enak. Seumur hidup saya baru situasi pandemik ini yang terbesar yang saya alami. Kalau biasanya dulu sebelum pandemik itu ya maaf, sebelum pandemik itu kesulitannya hanyalah mungkin masalah di dalam tantangan bisnis karyawan dan masalah yang lainnya, dan biasanya tidak berdampak kepada secara entire atau whole life. Kalau yang sekarang ini kalau kita bisa jujur katakan bahwa ini carut marut gitu ya Pak, baik jasmani baik rohani kita. Dan memang Tuhan izinkan kita ada di dalamnya. Dan kalau kita
peka terhadap apa yang sedang terjadi, dan kita dibawa Tuhan di dalam situasi seperti ini, maka kalau hal ini bisa membuat anak-anak Tuhan itu terseleksi gitu Pak Yusman ya, karena tidak semua orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Kalau tidak ada masalah, apalagi di dalam gereja, semuanya terlihat bagaikan pahlawan-pahlawan Tuhan, kuat, kudus, karena di dalam gereja dan di dalam kehidupan yang tidak bermasalah seperti itu. Tetapi seperti firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu, termasuk kita juga harus menguji diri kita sendiri. Dan lewat masa pandemi ini memang kita diizinkan Tuhan untuk masuk. Untuk apa? Untuk kita ini menjadi orang yang teruji. Teruji seperti apa? Seperti itu. Hanya kita masing-masing yang bisa menjawab. Kita tidak bisa menghakimi dan kita hanya menilai orang lain, tapi kita tidak bisa menghakimi orang lain. Tetapi kita bisa menguji diri kita sendiri. Jadi kalau secara rohani, kalau saya perhatikan, banyak orang-orang yang terseleksi, yang tersaring, yang teruji. Mana yang sungguh-sungguh cinta Tuhan dan ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mana yang cuma ikut Tuhan itu karena roti, karena mujizat, karena kalau dapat berkat, dapat pertolongan, sakit sembuh, ya intinya mereka cuma cari roti, tetapi tidak mencari pribadi Tuhan. Maka di situasi pandemi ini akan teruji semua. Karena 2 tahun Pak, bayangkan masa kekeringan di mana tidak ada roti itu. Tuhan izinkan tidak ada roti, tetapi ini baik untuk anak-anak Tuhan, untuk menguji diri kita sendiri tentang iman percaya kita dan pengiringan kita kepada Tuhan. Itu dari sisi rohani kita. Tetapi secara umum, si jahat atau setan juga memakai situasi ini untuk menebar ketakutan. Semua orang, mulai dari yang kecil sampai yang tua, mulai dari yang miskin, dari yang kaya, semua mendengar dan merasakan ketakutan. Apalagi di tahun kemarin yang varian Delta gitu ya Pak Yusman, di situ orang kena COVID varian Delta sehari 2 hari langsung dipanggil Tuhan, meninggal. Dan kita waktu itu setiap hari lihat Facebook rip seperti itu, dan itu cukup memang membuat kita panik dan sangat siaga 1 seperti itu. Dan situasi ini memang dipakai si jahat juga untuk menebar ketakutan. Dan kalau kita tidak waspada dan tidak sungguh-sungguh, maka kita akan terkena yang roh kita menjadi takut. Padahal kalau kita kembali ke firman Tuhan, roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Jadi intinya kalau bukan dari Tuhan, berarti dari si jahat atau setan. Seperti itu Pak. Nah Bu, saya ini kan mikirnya gini ya, membayangkan kalau dunianya itu ini sebagai pengusaha tour and travel, justru kan menurut saya yang sangat terpukul kan ya dengan pandemi ini. Orang nggak boleh kemana-mana, ya, antar negara pun dibatasi. Nah, saya percaya juga pasti sebagai orang-orang yang normal, takut khawatir itu kan wajar ya. Tapi yang nggak boleh kita itu terkunci dalam ketakutan. Gitu ya. Nah, kalau saya boleh dengar dari Ibu, dunia tour and travel dengan pandemi itu, terutama di tahun pertama itu pukulannya sehebat apa? Iya. Terus pikiran Ibu sebagai orang yang beriman Kristus itu
lari kemana pikiran Iya. itu? Iya, bisnis tour travel Iya. adalah yang paling terdampak Paling- Pak Yusman. Nomor satu itu seperti seorang petinju di knockdown, Ah, jadi terkapar gitu. Nomor satu. Dan pada tahun 2020 ketika Maret itu awal pandemi masuk Indonesia dan mulai orang-orang panik gitu ya Pak ya, mereka memborong bahan makanan seperti situasi perang waktu itu, karena kantornya Raja Wali Minister ini kan ada di sebuah mall. Dan Bapak tentunya tahu kalau situasinya waktu itu seperti siaga satu Pak. Dan sebagai pebisnis atau pengusaha tour travel, pada waktu itu saya melihat seperti terjun bebas. Dan secara pribadi saya juga melihat bahwa ini kedepannya saya juga meraba-raba pada waktu itu, karena tetap sebagai manusia biasa Pak yang mengalami kekhawatiran karena melihat situasi kondisi yang terjadi di sekitar saya. Dan tetapi hari ini ketika kita melakukan perbincangan ini, kita sudah melewati. Tetapi kalau saya boleh menoleh ke 2 tahun kemarin, saya memang menjalani situasi yang kering seperti yang Yusuf Ya. dan keluarganya alami, yaitu musim kekeringan, di mana benih itu tidak tumbuh, dan saya juga rasakan. Tetapi kembali lagi saya berterima kasih sama Tuhan sampai detik ini, meskipun usaha saya tidak membuahkan hasil satupun, bahkan bisa dikatakan minus, karena saya harus hire karyawan meskipun berkurang banyak, dan tetap operasional kantor yang cukup besar. Tetapi itulah bentuk nyata pemeliharaan Tuhan atas Raja Wali Ministry, sehingga sampai hari ini saya tetap buka, kantornya tetap buka. Dan kalau saya perhatikan travel yang puluhan tahun, 25 tahun, 35 tahun tutup Pak, karena yaitu tidak kuat dengan knockdown tadi dan biaya operasional yang besar. Sampai hari ini. Puji Tuhan sekarang mulai menggeliat. Enggak, maksud saya yang kampanye-kampanye yang tutup. Ya, dan mereka juga masih wait and see, karena situasinya regulasi yang berubah-ubah. Tetapi kalau sekarang kita lihat, dan saya harapkan rekan-rekan travel ini mulai bangkit, karena day by day ada update news yang getting better gitu, seperti itu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tetap eksis, itu bukan karena saya, bukan karena Raja Wali Ministry, tetapi pemeliharaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Selama perasaan takut itu muncul Bu, sebagai orang yang beriman Kristus, punya bisnisnya itu ya, itu usaha cara ngatasi gini loh, bagaimana ya mengakali situasi yang kan seolah-olah jalan buntu harus daya travel ya, waktu bergelutnya itu gimana itu jalan? Ya, tentunya berdoa Pak Yusman. Tentunya ketika kita menghadapi situasi yang tidak mengenakan, nomor satu yaitu saya berlutut, saya mencari kehendaknya sambil menunggu sign atau tanda yang Tuhan berikan, apa yang harus saya lakukan. Tetapi tidak langsung, tentunya kita tahu bahwa Tuhan itu tidak bisa kita kontrol, kita tidak bisa controlling Tuhan, nggak bisa ngatur, nggak bisa. Kita minta, kita maunya manusia tuh kalau minta hari ini harus hari ini dijawab, maunya cepat kan? ya. Dan itu yang membuat kita tuh
stres Semakin sendiri, frustasi. dan kalau tidak hati-hati kita bisa menyalahkan Tuhan. Nah. Padahal Tuhan adalah Tuhan dan kita adalah manusia. Kita yang bisa kita lakukan adalah sebagai anak kita itu hanya meminta kepada Bapa di surga, dan kalau Bapak lihat itu baik, beliau pasti kasih, tetapi menurut waktunya Tuhan. Dan seperti yang saya alami dalam masa kekeringan, dalam saya menunggu jawaban Tuhan, ya seperti petinju saya bertahan, Pak, sampai akhirnya Tuhan munculkan satu pemikiran di kepala saya, dan saya melangkah untuk melakukannya, dan puji Tuhan pintu travel tertutup, tetapi Tuhan bukakan pintu Sumber lain. usaha yang lain, dan ketika dibuka itu di luar prediksi saya, langsung grafiknya itu langsung naik seperti itu, Pak, Ya. sampai hari ini. Dan saya bersyukur saya di tengah-tengah pandemi ini seperti berjalan di atas air, karena saya belajar berjalan tetap percaya kepada Tuhan dan tidak mau dan tidak pernah menyalahkan Tuhan, karena sekali lagi Tuhan tidak pernah lalai dan tidak pernah gagal. Jadi bisnis baru yang Tuhan kasih ini Iya, itu yang sanggup mengcover seluruh operasional juga dari Tour and Travel itu. iya betul sekali, subsidi gitu Pak ya. Makanya sampai hari ini kantor Raja Wali Ministry itu tetap berkibar, dan puji Tuhan kami juga memiliki 4 cabang yang lain. Jadi total 5 tempat yang kami buka, dan secara otomatis juga membuka lapangan pekerjaan di tengah-tengah masa kering ini. Iya. Ya. Tapi kondisi hari-hari ini kan Tour and Travel sudah mulai melihat baik ya. Iya, Pak. Nah, Ibu lihat tanda-tanda itu memang diperkirakan ya tahun ini bisa membaik nggak di tahun ini? Kan Ibu bisa ya bidangnya emang itu ya, Iya. travel itu ya. Iya, karena saya di bidang travel dan saya hampir 10 tahun seperti itu ya, di bidang tour. Dan kalau saya perhatikan tahun ini memang dari hari ke hari kalau kita perhatikan berita selalu ada update yang pelan-pelan satu persatu dibuka kemudahan-kemudahan. Dan tetapi sebagai manusia biasa, saya hanya wait and see, tetapi tetap melangkah tetapi tetap waspada, sambil melihat kalau ada kesempatan kita masuk, tetapi kalau kesempatannya tertutup atau ya kita harus belok atau kita harus bertahan, kita harus kreatif seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah tidak kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Kalau saya lihat kan nama PT itu kan PT Raja Wali Ministry. Iya. Ada ministrinya. Iya, Pak. Atau ada sesuatu yang khusus di awalnya kok pakai ministry? Iya. Saya selalu menekankan kepada anak buah saya, dan akhirnya kenapa Raja Wali Ministry saya tampilkan ministry atau bahasa Indonesia itu melayani atau pelayanan, Pak. Secara legalitas, secara dokumen resmi gitu, kami PT resmi, PT Raja Wali Ministry Sejahtera. Tetap saya tampilkan ministry. Kenapa? Karena di dalam berbisnis pun kita harus memiliki yang namanya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengusaha Kristiani ya Pak, kita harus memiliki roh yang melayani. Memang secara di luar, di dunia, atau di marketplace, bisnis itu identik dengan profit
profit orientasi. Tetapi bagi saya, dan saya tekankan kepada anak buah saya bahwa kita perlu uang, kita perlu hasil, kita perlu profit. Tetapi sekali lagi ministry itu melayani pembeli, melayani klien, melayani kolega. Jadi atau tidak jadi, beli atau tidak beli, bagi saya itu adalah melayani orang. Jadi sebagai pengusaha Kristen, biar orang di luar sana bisa merasakan perbedaannya. Kalau mereka berbisnis atau berhubungan dengan kita, biar mereka merasa terlayani dengan baik dan dengan benar. Makanya salah satu moto Raja Wali Ministry adalah integritas, profesional, dan humbleness. Jadi ministry itu tetap saya tampilkan supaya mengingat bahwa kita ini melayani. Di dunia ini kita melayani sesama, bukan di dalam gereja saja, bukan ketika kita bicara di persekutuan doa, tetapi sehari-hari ataupun di dalam bisnis kita. Kalau orang luar sana harus untung dan menghalalkan semua cara, tetapi hendaknya kita para pengusaha Kristen itu kita melayani. Kita perlu uang, tetapi uang bukan segala-galanya, tetapi kebenaran yang segala-galanya. Kita harus bekerja dengan integritas, jujur, dengan benar. Baru nanti saya percaya uang itu mengikuti, berkat itu mengikuti. Jadi memang ministry itu memang saya tampilkan Pak, supaya kita tetap memiliki roh yang melayani. Dan Raja Wali itu lebih fokus ke Israel kan? Iya, bisa dikatakan 100% ya? gitu. Iya. Jadi juga itu ada unsur pelayanannya ya? Iya. Kerohaniannya ya? Betul. Oke. Ibu mungkin bisa bicara lebih merinci apa yang Alkitab katakan itu dengan jangan takut. Iya. Ya. Ya, ini menarik sekali karena saya lihat banyak orang takut dan panik gitu ya, Ya. Pak. Nanti kita akan berbincang lebih lagi. Tetapi seperti pertanyaan Pak Yusman itu bagus sekali. Apa yang Alkitab katakan dengan jangan takut? Kalau boleh saya sitir gitu di dalam bahasa Ibrani, di dalam Alkitab bahasa Ibrani, kalau bahasa Indonesia jangan takut. Ya. Kalau bahasa Inggris fear not atau afraid gitu aja. Tetapi dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Hebrew atau Old Hebrew, di dalam Alkitab itu ada perbedaan. Yang pertama adalah yir'ah. Ya. Yang kedua adalah pahat. Kalau yang yir'ah ini adalah kalau misalnya seorang anak kepada orang tua, respect, hormat. Seperti kita kepada Tuhan, itu kita takut. Makanya kita harus punya roh yang takut akan Tuhan. Ya. Itu pakai yir'ah. Jadi Takut yang respect, bermakna hormat. ya, Ya. respect seperti itu. Ada rasa suka ya. Iya. Dan yang kedua adalah pahat. Waktu Petrus berjalan di atas air dan ketika dia merasakan tiupan angin, di dalam bahasa Ibrani itu pahat, bukan yir'ah. Tetapi ada 365 kata pahat di dalam Alkitab. Dan secara keseluruhan ada 500 kata takut di dalam Alkitab. 365 bahasa Ibraninya itu pahat dan sisanya adalah yir'ah. Jadi yang takut ini adalah takut yang negatif ya? Iya, yang kedua yang Kedua, pahat itu ya. Ya. Jadi Alkitab memang menyebutkan dan totalnya ada 500 Pak. Tapi kalau kita lihat dari sisi Ibrani itu kita bisa jelas membedakan mana yang takut yang boleh,
yang positif. Memang kalau bahasa Indonesia kan Nggak kelihatan ya, takut, jangan takut, itu. jangan takut gitu. Ya. Tetapi kalau kita mau mendalami lebih lagi, takut itu harus ada. Saya takut kepada Tuhan, saya respect dengan beliau. Takut untuk melakukan kejahatan, untuk merugikan orang lain, untuk menipu orang lain. Kalau mau bohong pun hati nurani ini takut. Itu namanya yang yirah tadi. Tetapi kalau yang pahat, misalnya saya takut masa depan, saya bisa makan apa enggak, saya masih hidup apa enggak. Apalagi ketika kena COVID kemarin tahun lalu, saya juga dengan anak saya juga kena COVID yang Delta. Itu saya takut apa enggak, takut mati apa enggak. Teman saya satu bangku kuliah cuma 1 hari bablas Pak. Dan seminggu kemudian saya dan anak saya kena juga. Tetapi pada waktu itu puji Tuhan saya tidak takut, tetapi saya berserah. Jadi kembali lagi di dalam Alkitab, ya yirah dan pahat itu Pak. Yang tidak boleh adalah pahat. Seperti itu. Saya ingat ini Bu, peristiwanya siapa itu Yairus ya, kepala rumah ibadah. Dan waktu itu sempat mencari Yesus supaya datang ke rumahnya karena anaknya sakit yang mau mati ya. Lalu dalam perjalanan terganggu oleh wanita yang pendarahan ya, sempat ada penghalang ya seolah penghalang nggak bisa lancar ke rumah. Waktu mau jalan lagi ke rumah kan itu saudara-saudaranya datang kan ngomong sama Yairus nggak usah ke rumah tuh Yesus, anakmu udah mati. Seketika itu kan saya ingat perkataan Yesus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan sembuh. Itu yang dimaksud takut di situ Pak? Pahat ya. Nah, jangan ada pikiran-pikiran betul sekali. Ya. Dan ketika kalau kita pelajari atau kita baca Injil, orang-orang yang bertemu dengan Tuhan dan yang mendapat pertolongan dari Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak takut atau pahat itu, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus itu bisa melakukan dan bisa menolong mereka, dan semuanya terselesaikan atau tertolong oleh Tuhan. Jadi ketika kita sebagai anak Tuhan itu tidak takut, artinya kita mempercayakan penuh kepada Tuhan, maka Tuhan bertindak. Karena memang pahat itu bukan dari Tuhan. Seperti itu. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka itu seperti kita itu push buttonnya kuasa Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau itu kita memang betul-betul mempercayai beliau dan untuk tidak takut. Ibu cerita begini saya ingat bagaimana Daud melewati yang disebut apa namanya situasi dalam kekelamannya. Tapi dia kan datang. Walaupun di dalam kekelaman dia ngomong, tapi aku tidak takut. Sebab Allah beserta aku. Nah, berarti ini kan mengerucut semuanya ini karena iman. Saudaraku, jangan kau mengabaikan imanmu. Iman anak-anak Tuhan itu harus bertumbuh semakin kuat. Kenapa? Situasi kondisi kita nggak tahu. Kalau iman kita lemah, situasi buruk, kita hancur biasanya. Tapi kalau kita imannya terus meningkat kuat, situasi apapun kita nggak akan tumbang, saya yakin. Betul Bu ya? Betul. Takut yang berbeda. Takutnya adalah takut menghormati Tuhan. Bukan takut yang berpikiran negatif ya. Orang takut itu kan macam-macam Bu. Takut ketidakpastian. Masa depan, hari depan seperti apa, nggak pasti dia takut. Situasi pandemi gini, pasti di pikirannya itu adalah ketidakpastian. Takutlah dia. Nah, saya percaya dari apa yang Ibu sampaikan mengenai kata takut ini ya, juga pengalaman yang Ibu
hadapi sendiri sebagai pengusaha. Saya bukan pengusaha Bu, tapi saya ikut berpikir ya pada waktu dunia tour and travel terpukul. Pasti nol kan? Minus Pak. Minus ya? Bukan nol Pak, minus. Betul. Jadi bayangan saya itu pasti saat-saat itu orang tuh dunia tour and travel mengalami jalan buntu. Atau jalan selesai gitu. Iya. Selesai. Artinya nggak bisa bangkit lagi. Iya. Ya. Ngeri ya? Ngeri Pak. 2 tahun Pak. 2 tahun bukan masa yang sebentar. Kalau menurut Ibu, apa Bu efek ketakutan itu terhadap fisik orang? Ada nggak dampak? Firman Tuhan katakan kalau seseorang takut, efeknya apa gitu terhadap kita. Seperti yang tertulis di dalam Amsal 24 ayat 10, di situ dikatakan ketika kita takut maka kecillah kekuatan kita. Artinya sebelum kita takut, kalau kita lihat bahasa Indonesia ini, kita memiliki kekuatan yang 100% gitu Pak Yusman. Tetapi ketika kita dilanda atau diterpa roh ketakutan, maka kecillah kekuatan kita. Sesungguhnya kita memiliki kekuatan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia, apalagi yang punya roh Allah seperti itu. Tetapi ketika diterpa roh ketakutan, maka kekuatan yang ada di dalam diri kita itu menjadi kecil. Bahkan bisa sirna ya? Ya, dan kecil. Ya. Makanya kalau kita perhatikan tahun lalu, orang-orang yang, maaf, saudara-saudara kita yang mendahului pulang ke surga, mereka takut langsung habis Pak. Virusnya ini sudah menggerogoti dan saya terkena, saya terinfekted Delta, COVID tahun lalu, dan saya merasakan sendiri bahwa virus ini membuat lemah secara fisik, apalagi secara rohani. Kalau kita takut, fisiknya sudah lemah, secara rohani juga takut. Itu yang membuat orang-orang itu takut mati beneran Pak. Jadi pertahanannya berantakan ada? Iya, ada seperti kota gitu ya. Kalau zaman dulu ada benteng, ada kota, sebelum masuk kota itu ada benteng. Itu sudah nggak ada Pak. Itu yang membuat, yang terjadi ketika seseorang diterpa rasa takut. Kecil kekuatannya firman Tuhan. Kalau kecil berarti kubu pertahanannya ya hancur. Dan kalau misalnya kubu pertahanannya sudah hancur atau enggak ada, maka musuh menyergap Pak. Dan itu memang yang diingini si jahat, bahwa kita ini manusia ketakutan. Kalau ketakutan seperti Petrus yang tenggelam. Tetapi ketika Petrus tidak takut, ketika dia memandang Tuhan Yesus berjalan di atas air, dan Tuhan katakan, jalan mau gini, dan Petrus melangkahkan kakinya berjalan di atas air. Ada satu kemustahilan terjadi di dalam hidup Petrus. Tetapi ketika Petrus takut, pahat, kalau bahasa Ibrani-nya, di peristiwa Petrus itu pahat Pak. Maka Petrus mulai merasakan tiupan angin yang memang notabene betul-betul ada di sekitarnya, dan takut, pahat. Dan yang terjadi apa Pak? Kekuatannya kecil Pak, langsung tenggelam. Maka Tuhan langsung memegang tangannya. Itu yang terjadi di tubuh kita, baik secara jasmani dan rohani. Contoh kalau seseorang takut, itu badan ini bereaksi, berespon Pak, berkeringat seperti itu. Berkeringat. Secara rohani juga kekuatan kita kecil sekali, dan itu akhirnya kalau kita takut,
kita tidak percaya Tuhan, kita berpikiran yang enggak gitu ya Pak ya, dan si jahat di situ. Dan firman yang lain kan memang mengatakan Bu ya, kalau orang takut itu apa namanya, hati yang gembira adalah obat, Ya. semangat yang akan mengerikan Tuhan. Secara ilmiah kan memang sudah dibuktikan. Iya. Ternyata orang yang takut, khawatir, cemas itu kan mengganggu perubahan hormonal Iya, dalamnya. betul sekali. Dan itu membuat tubuh jadi lemah, kekuatan hilang. Justru yang menguatkan tubuh nggak ada, gitu. Iya. Tapi yang melemahkan yang muncul kan. Iya, imunnya habis. Imunnya Pak. habis. Iya. Nah, saya ingat saudara, kalau bicara soal ketakutan ini, di dalam Mazmur dikatakan orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, ya, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Iya. akan berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku dan Amin. kubu bertahan, Iya. lalu ditutup dengan Allahku yang ku percaya. Hmm. Jadi kembali lagi apa? Iman itu. Ya. Kalau orang nggak ada imannya, mana bisa berkata seperti itu? Iya. Betul Bu ya? Betul. Nggak mungkin. Kalau nggak ada iman, Iya. nggak mungkin ngomong seperti itu. Iya. Iman itu kalau kita lihat artinya, salah satu artinya itu confidence, percaya diri. Jadi ketika kita mempercayai Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, itu kita confidence gitu. Yeah. Makanya seperti yang Pak Yusman tadi katakan, Raja Daud, meskipun dia melewati lembah kekelaman, kalau lain kali kita ke Israel gitu ya Pak ya, saya ada satu tempat yang namanya the Valley of the Shadow of Death. Itu tempatnya tuh gersang, kering, tidak ada kehidupan Pak di sana. Dan Raja Daud katakan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan adalah kubu perlindunganmu, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Iya. Jadi ketika iman itu confidence, Raja Daud confidence, percaya diri bahwa sekalipun dia melewati lembah kekelaman, ada Tuhan yang menyertai. Demikian juga pada waktu peristiwanya dengan Goliat, Daud tidak diperhitungkan di situ Pak. Yang ada adalah pasukan barisan tentara Israel dan Raja Saul, dan kepala-kepalanya di situ Pak. Yeah. Kepala sukunya. Dan Daud hanya untuk mengantar, disuruh ayahnya Isai untuk mengantar langsung gitu ke kakak-kakaknya. Ya memang kalau peristiwa itu kan saya lihat secara pikiran saya sudah nggak masuk itu kan. Ya, dan dia pede sekali loh Pak. Bukan karena kekuatannya dia yang kecil loh Pak. Daud itu kecil, masih kemerah-merahan, firman Tuhan katakan. Tetapi kepercayaan diri itu yang di dalam, yang tidak kelihatan, itu yang menjadi motor bagi Daud. Membuat dia bisa berani menghadapi lawan Goliat itu ya. yang Saul jauh sendiri lebih takut. Tentara Israel pun barisannya takut semua Takut. Pak. Setiap hari diolok-olok sama Goliat, ditantang. Itu kan menteror gitu ya. Iya, Goliat teror. itu. Roh ketakutan itu Roh teror ketakutan. Pak. Ya, tetapi kalau kita lihat Daud, dia percaya diri bahwa bukan karena dia loh Pak, Iya. tetapi karena Tuhan yang beserta dia, yang membuat Goliat itu tumbang Pak. Iya. Dan terjadi Pak sesuai apa yang diyakini oleh Daud, bahwa Tuhan itu beserta dia, dan akhirnya dengan satu kali hentakan, satu kali gerakan, Goliat itu tumbang Pak. Itulah kekuatan dari confidence atau iman. Karena memang Daud waktu itu kan dia tahu ya kalau Allah memang beserta dia. Iya. Iya. Makanya dia nggak ada takutnya. Iya, tidak ada takut. Kalau Daud tahu kalau pribadi yang besar itu, yang Almighty God, yang menyertai dia. Goliat itu ingat saya kan bawa senjata kan. Iya. Agak besar. Iya. Tapi Daud kan menghadapi Allahku ya. Iya, betul sekali. Itulah modalnya Daud. Dan modal kita sebagai orang-orang Kristen. Harusnya seperti itu. Iya. Jadi beriman tapi ada level
berserah benar Iya, ya, berserah betul. bukan nyerah ya, Hmm, berserah iya. karena demikian percaya. Confidence gitu. Confidence. Orang kalau confidence itu kan cantik gitu Pak, terpancar gitu keluar dari sikapnya, dari Tapi hati-hati saudara, perkataan confidence ini hati-hati ya, jangan Iya. keliru bahwa ini adalah hanya hikmat manusia ya, bukan hanya kekuatan diri kita. Karena latar belakangnya itu Allahnya, Iya. Daud ya. Confidence Daud itu ada Allahnya. Iya. Gitu. Jadi kemana-mana Daud itu disertai gitu. Kalau kita confidence, kalau kita beriman gitu, kita melewati lembah kekelaman, kita melewati pandemi 2 tahun, ada Tuhan, ada Roh Kudus di samping kita, Ya. disertai Pak. Kita melewati lembah, kita berjalan berdua sama Tuhan, sama Roh Kudus. Kita naik ke gunung, ada Roh Kudus di situ. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita barang satu detik pun. Iya. Pak. Itu jaminan Pak. Dan kalau kita percaya akan hal ini, tidak ada peluang untuk kita ini takut Pak. Itu yang dimiliki Raja Daud, dan hendaknya juga dimiliki anak-anak Tuhan. Pengujiannya kapan? Ya 2 tahun barusan. Iya. Hari ini ketika kita bicara di tempat ini, kita masing-masing teruji setelah melewati 2 tahun. Dan hendaknya kita juga menguji diri kita sendiri, dan kita tahu kemarin itu panik apa enggak, takut mati apa enggak, apalagi yang kena. Biarlah kita ini teruji dan kedapatan di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang-orang yang beriman dengan murni. Iya. Dan jangan lupa ujian kan tidak berhenti di sini ya. Iya, betul. Di depan kita ada. Yes. Hari ini kan meraba saja. Iya. Meraba berharap pikiran yang baik, ya pandemi berakhir, kan gitu. Iya. Ya. Tapi benarkah berakhir? Iya, betul. Hanya Tuhan. Apakah ada sesuatu yang baru lagi? Iya. Makanya saya juga pesan sama ya rekan-rekan, apapun lah keadaan di depan kita ya, entah ini ada serangan yang baru lagi, ini hanya bisa dihadapi dengan manusia rohmu harus semakin kuat gitu. Iya. Iya Nggak kan? kelihatan Pak. Iya. Nggak kelihatan, tapi itu yang menggerak. Nah, yang kalau menggerakkan. manusia rohnya lemah, ya udahlah berantakan, Iya, betul. selesai lah. Ya, di sini seperti yang saya tadi katakan, masing-masing kita teruji. Kalau tidak ada masalah, kita enak, kita angkat tangan, kita bilang Tuhan baik. Tetapi biarlah iman percaya kita itu dimurnikan, seperti emas. Semua lewat 2 tahun ini terbakar, Pak. Termasuk kita terbakar, Pak. Semua pekerjaan manusia, entahkah itu dari kayu, dari kertas, ataupun dari Iya. emas. Tetapi hendaknya iman kita kepada Tuhan tidak terbakar. Terbakar, tetapi keluarnya kalau emas, tetap keluarnya emas, Ya. Pak Yusman. Tetapi kalau kayu dan kertas hangus habis, Kalau makan lebih dimurnikan. dimurnikan. Dan ada ayat yang mengatakan meskipun pohon ara tidak berbuah, Iya. Habakuk ya. itu dia. Jadi iman, ayo kita belajar itu. Iman ya harus seperti itu, teruji murni, seperti emas yang murni. Pengiringan kita, iman kita kepada Tuhan. Betul. Jadi kalau itu tadi minggu Habakuk, saya langsung ingat apa yang peristiwanya Daud, peristiwanya Habakuk, peristiwanya tadi siapa Yairus ya. Ya. Terus satu lagi perwira itu ya, perwira yang ngomong sama Yesus, hambaku sakit mau mati gitu. Kan dia ngomong Yesus nggak usah ke rumah, cukup ucapkan sepatah kata saja. Karena dia percaya bahwa Iya. Tuhan Yesus bisa melakukan Bisa. itu dari tempat jauh. Iya, dan itu ditulis di Alkitab satu-satunya kalimat yang membuat Yesus heran. Iya, Bahwa dia merasa tidak ada iman seperti ini di antara orang Israel. iya. Ya. Dan kepercayaan seperti ini loh, iman seperti ini loh, Iya. yang Tuhan pandang. Oh, keren ini. Dan Tuhan langsung menggerakkan
kepuasannya seperti itu. Makanya Bu, saya itu tidak bisa lupa bahwa iman Jairus itu baik, tidak saya bilang baik. Kenapa? Dia ingin anaknya sembuh, tapi dia minta Yesus datang. Yesus datang secara fisik, doakan, menyembuhkan ya. Baik, baik imannya. Tapi perempuan yang di tengah jalan yang pada rehat itu better. Lebih baik. Sebab apa? Dia tidak perlu minta Yesus doa, tapi dia punya iman tak pegang aja juga sembuh. Iya. Berarti kan lebih baik imannya. Oh, baik, better, good, better. Tapi yang imannya perwira itu the best saya bilang. Iya. Ya. Cuma Betul. kata-kata aja Yesus, maka dia sembuh. Dan memang sembuh seperti itu. Iya. Tindakannya beda-beda ya Pak, Beda-beda. peristiwa kasus case by case. Tetapi imannya penuh kepada Tuhan, Betul. bahwa seperti wanita pendarahan itu, asal tak jamah saja. Dia kan seolah-olah gini tuh, tidak perlu aku merepoti Yesus. Asal jamah saja. Padahal kan yang menyentuh banyak orang. Banyak dikerumuni orang banyak kan Tapi Tuhan karena Yesus. jamaah orang yang beriman, Iya. Yesus tahu ada kuasa Tuhan. Hmm, Ya. Padahal sama-sama menyentuh orang-orang. iya, betul sekali. Berarti iman kan yang menarik kuasa Iya, itu. betul. Itulah kekuatan iman, Iya. percaya kita. Tuhan itu suka Pak kalau dipercayai oleh kita anak-anaknya. Seperti seorang bapak yang anaknya percaya gitu, wah pasti Pak. Bapaknya tahu, oh, anakku ini mempercayai aku Iya. tanpa embel-embel gitu. Ya hendaknya di masa pandemi ini kita teruji Pak, memiliki iman kepada Tuhan kita murni dan utuh seperti itu. Dan itu yang bisa menggerakkan hati Tuhan dan membawa kita kepada level yang lebih dalam. Lebih mengalami Kristus. Iya, Bukan lebih dalam hidup. mengenal, melted Lebih gitu. mengenal, ya. Iya. Oke, baik Datuk. Mungkin Ibu ada pesan satu dua kata-kata buat jemaat. Ya. Ya, Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan acara ini pada siang hari ini, apapun yang terjadi, Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap izinkan untuk membawa kita kepada penggenapan rencananya dan janjinya di muka bumi ini. Kalau kita melewati masa pandemi ini, banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan katakan ini akhir zaman, ini akhir zaman. Dan seharusnya kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu tidak perlu takut dan tidak perlu bertanya kenapa ini semua terjadi. Ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena guru besar kita, Tuhan kita sudah mengingatkan kita di dalam Matius 24 dan 25. Kalau kita baca dengan seksama, semua ini akan terjadi menjelang kedatangannya. Jadi kita harus bersiap-siap. Kita harus menyiapkan pengiringan kita, iman kita ini loh kepada Tuhan. Itu saja. Jadi apapun yang terjadi, bayangkan bumi bergoncang, laut bergelora. Tetapi firman Tuhan katakan, firman-Ku ya dan amin. Ini satu jaminan, Pak. Ya. Satu assurance. Dan yang menjamin ini Bapak Ibu bukan manusia, tetapi Sang Khalik, Sang Pencipta, pemilik hidup kita sendiri, itu yang menjamin. Bukan seorang presiden yang terbatas 5-4 tahun. Ya. Masanya Kurang apa ya? ya kurang apa gitu. Kalau kita diizinkan seperti saudara kita yang meninggal gitu, ya berarti rumahnya sudah jadi Bapak Ibu. Intinya kita tidak perlu khawatir karena kita ini disertai oleh pribadi yang Almighty God, Tuhan yang besar yang dapat melakukan segala perkara dari yang nggak ada menjadi ada. Jadi tidak seharusnya kita takut. Mari kita sungguh-sungguh
mempercayai Tuhan Betul. dengan segenap. Kalau kita aja dijamin perkataan jangan takut oleh Kapolri, Yes. puas kan ya? Ya, ada backingnya. Lagi yang jamin kita Presiden, orang nomor Ibu 1. Lydia, jangan takut presiden ngomong. Wah, Iya. Aman. aman. Rasanya Ini yang bicara jangan takut itu adalah Tuhan kita sudah. yes. Kalau memang benar ini kita jaga, saya percaya di depan kita ada apa saja, kita akan sanggup mengatakan seperti zaman ini. Apa yang dikatakan? Gaspol. Gaspol, saudara. Nggak takut kita. Iya, betul. Tapi dengan tidak takut ini ya kita tidak bisa berdiam diri. Ya, harus itu tadi katakan lebih mengenal Kristus. Ya. Semakin mengenal dalam semakin iman kita kokoh. Tak kenal kakak saya, Pak. Saya tutup saudara, sebab itu dikatakan firman adalah saudara dan saya berakar di dalam Kristus Yes. dan dibangun di atasnya. Ya. Luar biasa. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Ya. Engkau telah mengantar hamba-Mu Ibu Lydia untuk berbincang, untuk menyampaikan juga lewat pengalamannya sebagai bentuk kesaksian lewat pandemi yang demikian ganas ini, apalagi dengan bidang bisnisnya, tour and travel, bukan cuma tidak ada hasil nol, tapi menjadi minus. Tapi oleh iman yang percaya kepada Kristus, Tuhan bisa memberikan saluran-saluran berkat lewat yang lain, dan ternyata lewat itulah dapat mengcover subsidi kepada tour and travel apa yang dikerjakannya, dan sampai hari ini mulailah sesuatu yang baru dan mulai bangun. Iya. Terima kasih Roh Kudus, biarlah kebenaran ini juga sampai kepada setiap telinga yang mendengar. Ya, oleh takut akan dikuatkan, Yes. sebab yang menjanjikan jangan takut bukan manusia, Ya. tetapi Allah yang tercipta. Yes. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Demikian saudara, perbincangan kita siang hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dengan tema yang berbeda. Tuhan memberkati. God bless you, Immanuel. Amin. Berapa menit? Nah. Tadi dalam ada dia? Aman Pak, record semua. Hah? Ternyata ada? Record semuanya. Aman Pak. 30